Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangatnya. Boleh saya cek sekali lagi? Sekalian tes ombak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau begini baru asik. Saya doakan semuanya yang jawab maupun yang tidak jawab semua masuk surga. Semoga yang tidak menjawab dibukakan hatinya untuk selalu menjawab salam. Amin. Terima kasih buat semuanya. Selamat malam semuanya, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Ini kayaknya, maaf saya harus lepas dulu sedikit. Wah, baru kelihatan cerah semua ternyata ya. Walaupun agak beda usia, yang paling depan sama yang belakang, tapi akhirnya pemandangannya enak rasanya kalau seperti ini. Dikasih yang muda-muda. Apa kabar adik-adik semuanya? Sehat? Ini sudah pada izin sama gurunya masing-masing kan? Sudah ya? Baik. Baik, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat malam yang terhormat Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam hal ini yang mewakili Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara. Ini baru pakai lagi. Bapak Muhammad Mukmin Faimuddin SPMSI, selamat malam Bapak. Boleh kita beri tepuk tangan untuk beliau dulu dong? Terima kasih. Kemudian salah satu komisioner juga dari KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang insya Allah sebentar akan menjadi narasumber kita. Beliau adalah Bapak Amiruddin SPT. Wow, luar biasa. Beliau adalah Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Provinsi Sulawesi Tenggara. Saya juga menyapa selamat malam kepada komisioner yang beda badannya, walaupun tugasnya sama, dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, yang juga malam hari ini insya Allah akan menjadi salah satu narasumber kita. Beliau adalah Bapak Bahari SSI MPMH. Selamat malam Bapak, tepuk tangan dong untuk beliau. Baik, beliau adalah Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, ini juga buat seluruh pengunjung The Park Kendari, apa kabar semuanya yang belanja? Apa kabar yang belanja? Tidak bisa menjawab, baik ya. Silakan belanja, habiskan kalau perlu yang hari ini Anda bawa. Silakan puas-puaskan diri Anda. Karena malam ini malam Anda. Dan untuk itu kami kenapa juga hadir di sini? Karena ada satu kejadian penting yang akan kita lalui ke depan. Kemarin kita sudah melewati satu tahapan penting yang tidak kalah pentingnya di negeri ini, yaitu pemilu, pemilihan presiden dan juga pemilihan anggota legislatif kita baik pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Nah, ke depan kita akan melalui juga satu momen penting yang mungkin di sini adik-adik ada yang mungkin ini adalah kali pertama atau mungkin ada yang ini mungkin sudah merupakan kali kedua, mungkin ya. Saya mau tanya dulu di sini, adik-adik ada yang baru akan memilih tahun ini 2024, angkat tangan. 1, 3, jangan malu-malu. Tidak ada hukuman di sini. Angkat tangan saja yang baru kali pertama akan memilih tahun 2024. Angkat tangan. Baik. Di sini sudah lumayan, di sini juga lumayan. Baik. Kalian tahu kira-kira apa yang harus kalian lakukan nanti? Tahu. Kalian sudah tahu siapa yang menyelenggarakan pemilu ini? Siapa yang mengawasi jalannya pemilu nanti? Pilkada maksud saya, ya. Dan siapa nanti akan memberikan kalian informasi-informasi seputar pilkada yang akan nanti digelar di tahun 2024 ini. Makanya malam hari ini kita hadir, ya. Pemilu Provinsi Sulawesi Tenggara hadir untuk memberikan informasi kepada Bapak Ibu sekalian, terutama kepada adik-adik, karena kalian ini adalah pemilih-pemilih potensial, pemilih-pemilih pemula. Boleh tepuk tangan dulu dong untuk kalian yang masih muda-muda, yang bikin hari ini ruangan ini menjadi lebih segar kelihatannya ya. Baik. Selanjutnya untuk mengawali acara kita pada malam hari ini, kita akan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilakan duduk kembali. Luar biasa ya. Malam hari ini ketika kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, saya tertarik dengan dua bapak yang ada di atas, bapak security dan salah satunya sebelah lagi. Luar biasa mengambil singkap sempurna ketika kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Sangat menghargai sekali lagu kebangsaan kita. Luar biasa, salut buat bapak berdua. Luar biasa lah ya. Baik. Bapak Ibu adik-adik sekalian yang kami hormati, yang kami sayangi, kami banggakan. Kita lanjut ke acara berikutnya. Saya akan mengajak kita semua hadir di sini untuk sama-sama mendengarkan sambutan sekaligus membuka acara panggung demokrasi oleh Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini diwakili oleh Ketua Divisi Perencanaan dan Data dan Informasi kepada Bapak Muhammad Mukmin Fahimuddin, SP, MSI, dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la haula wala quwata illa billah. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati pimpinan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, anggota Divisi Sosdiklik, Parmas dan SDM. Dalam hal ini Pak Amiruddin sebagai penanggung jawab secara teknis penyelenggaraan kegiatan kita pada malam hari ini. Kemudian yang kami hormati juga membersamai kita yang sebentar juga akan menemani kita untuk berbincang hal-hal yang berkaitan dengan seputar pilkada yang akan kita laksanakan, yaitu salah satu anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, Pak Bahari, rekan kami. Kemudian yang kami hormati juga adik-adik perwakilan dari SMA di Kota Kendari dan beberapa kampus di Kota Kendari. Terima kasih sudah bisa menyempatkan hadir. Dan terkhusus juga buat semua pengunjung Depar Kendari yang juga turut menikmati kegiatan ini, mengikuti kegiatan kita ini. Terima kasih atas perhatian dan atensinya terhadap kegiatan ini. Kawan-kawan sekalian, kegiatan panggung demokrasi ini sengaja dibuat di dalam kegiatan atau lokasi outdoor, yaitu di tempat-tempat yang kami kami prediksi sebagai tempat berkumpulnya orang-orang, berkumpulnya publik, berkumpulnya calon-calon pemilih. Ini dalam artian bahwa kami ingin mendekatkan diri, ingin memastikan diri kepada semua calon-calon pemilih, tidak hanya kami penyelenggara, bahwa ada satu momentum besar yang akan dihelat nanti pada tanggal 27 November tahun ini. Ini adalah pilkada yang baru, yang pelaksanaannya agak berbeda dengan pelaksanaan pilkada-pilkada sebelumnya. Jika pada pilkada sebelumnya itu digelar dengan 3 gelombang, beberapa kabupaten saja, namun untuk pilkada tahun ini di 2024 itu dihelat atau digelar serentak seluruh Indonesia di 514 kabupaten kota dan 38 provinsi itu dilaksanakan secara serentak. Ini saya kira momen yang sangat baik sekali buat kita semua, dan kami sangat berharap tidak hanya yang hadir diundang secara resmi, tapi semua pengunjung yang ada di The Park ini menjadi satu momen yang sangat penting untuk berkontribusi, minimal hadir pada saat hari pemungutan suara. Kawan-kawan sekalian, para pengunjung The Park yang sama berbahagia, kegiatan seperti ini, panggung demokrasi ini direncanakan, kami rencanakan akan kami gelar sebanyak 6 kali. Ini adalah kali perdana, dan 5 kali berikutnya bisa saja nanti akan kami gelar di luar Kota Kendari atau dilaksanakan di kampus-kampus yang kami lihat situasinya memang tempat berkumpulnya orang-orang. Untuk kesempatan kali ini
kami perdananya sangat beruntung sekali Bapak Ibu, teman-teman, kita laksanakan di The Park dan melibatkan para pemilih pemula dan pemilih muda. Pemilih pemula seperti yang sudah dipertanyakan tadi MC adalah pemilih pemula yang selama dalam proses hidupnya, selama dia hidup itu baru pertama kali akan mencoblos di tanggal 27 November nanti. Berarti ada di kisaran umur 17 sampai 21 tahun. Nah, belajar dari pemilu kemarin, struktur pemilih kita untuk pemilih pemula itu jumlahnya sangat dominan, sampai 40%. Artinya pemilih pemula adalah bagian yang cukup penting dalam perhelatan baik pemilu maupun di pilkada. Jadi pada saat pemberian suara di TPS, pemilih pemula sangat menentukan siapa yang akan nanti menjadi pemimpin kita di daerah kita masing-masing atau wakil kita nanti di selama 5 tahun mendatang. Makanya kami sangat berkepentingan di kesempatan yang perdana ini melibatkan para pemilih pemula, dan tentu di dalam kesempatan-kesempatan yang lain juga ruang yang sangat terbuka bagi semua kelas-kelas atau kelompok-kelompok pemilih untuk bisa kita libatkan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, untuk tema yang perdana ini adalah berkaitan dengan kesiapan penyelenggara pilkada di 27 November nanti seperti apa. Kami sengaja memilihkan tema ini untuk memberikan jaminan, untuk memberikan kepastian bagi kita semua bahwa penyelenggara pemilu, baik lembaga pengawas Bawaslu maupun kami KPU lembaga teknis sampai jajaran tingkat desa, kelurahan, bahkan TPS siap untuk melaksanakan kegiatan atau melaksanakan pemungutan suara di tanggal 27 November nanti. Kami sudah melakukan koordinasi ke berbagai pihak yang berkepentingan termasuk aparat keamanan untuk memberikan jaminan keamanan kepada Bapak Ibu semua ketika hadir pada hari pemungutan suara di 27 November. Jadi tidak ada alasan, tidak ada perlu, Bapak Ibu semua tidak perlu ragu bahwa apakah nanti di pelaksanaan pemungutan suara ada semacam apa, ada gangguan dan sebagainya. Insya Allah kami bisa menjaminkan itu pada tanggal 27 November nanti, bahkan semua tahapan proses pelaksanaan pilkada ini bisa berjalan dengan damai, lancar, dan tidak ada gejolak sosial apapun juga. Makanya pada kesempatan ini nanti rekan kami Pak Amir dan ada Pak Bahari yang bisa menguraikan lebih detail bagaimana proses pelaksanaan, bagaimana persiapan-persiapan kita untuk menghadapi hari pemungutan suara pada pilkada serentak nanti yang akan digelar pada tanggal 27 November di seluruh daerah kabupaten kota di Indonesia, 514 kabupaten kota dan 38 provinsi. Ini satu perhelatan yang sangat besar, satu perhelatan panggung demokrasi yang sangat luar biasa. Itulah panggung yang sebenarnya sebetulnya. Belum ada di dunia ini yang masih mempertahankan proses pemungutan suara secara manual seluruh wilayahnya. Hari pemungutan suara dan perhitungannya dilakukan pada hari yang sama. Indonesia adalah satu negara demokrasi yang sangat luar biasa, dan yang sangat menentukan itu adalah Bapak Ibu semua yang hadir di acara ini, baik pengunjung maupun yang memang diundang. Untuk itu, dengan perkenaan Bapak Ibu semua, saya tidak perlu berlama-lama, saya kira acara intinya sudah harus dilaksanakan. Dengan perkenaan Bapak Ibu semua dan memohon ridha Allah Subhanahu wa taala, maka acara panggung demokrasi dengan tema kesiapan penyelenggara dalam pelaksanaan tahapan pilkada serentak di tahun 2024 dengan ini kita nyatakan resmi dibuka. Demikian kami akhiri sambutan kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjutkan. Mohon izin Bapak, saya belum berani melanjutkan karena ternyata ada gong disediakan. Oh, siap. Iya. Baik. Kami akan memukul gong ini sebanyak 5 kali, 5 sila Pancasila. Kemudian gong ini saya kira bukan hanya menjadi penanda dimulainya acara ini,
tetapi menjadi satu komitmen kita bersama. Kami penyelenggara siap untuk melaksanakan pelaksanaan pilkada di tanggal 27 November, dan kami sama harapkan punya Bapak Ibu semua punya komitmen yang sama dengan kami untuk hadir di TPS terdekat di wilayah masing-masing pada tanggal 27 November 2024. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami memukul gong 5 kali. Baik, terima kasih Bapak, diperkenankan untuk kembali ke tempat. Iya, Bapak Mukmin telah memukul gong 5 kali tadi sebagai pertanda sila Pancasila kita yang ada 5, dan itu berarti acara kita akan kita mulai. Tapi sebelum kita mulai, tadi juga Pak Mukmin sudah menyampaikan, adik-adik mungkin ada yang ingin sekedar melewati pilkada nanti, cuma ingin merasakan bagaimana sih sensasinya masuk ke dalam TPS, kemudian mencoblos surat suara. Mungkin ada yang cuma sekedar berpikirnya cuma seperti itu. Mungkin, kalaupun tidak ada, tidak apa-apa. Tapi yang paling penting adalah, kenapa kemudian KPU Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan acara ini di sini, kemudian mengundang adik-adik SMA, yang tadi dikatakan juga oleh beliau sebagai pemilih-pemilih yang prioritas, ya. Karena memang kalian ini bukan cuma sekedar pemilih, bukan cuma sekedar anak muda, tapi kalian ini adalah potensi-potensi yang sangat dibutuhkan oleh daerah. Ya, kita tidak tahu, mungkin dari kalian yang hadir malam hari ini, nanti ke depan ada yang bercita-cita menjadi komisioner KPU juga, bisa jadi. Atau mungkin kalian nanti ada di antara kalian yang bercita-cita, dan itu tidak mustahil, bercita-cita untuk menjadi kepala daerah. Bupati kah, wali kota kah, bahkan mungkin ada yang cita-cita lebih tinggi lagi, gubernur. Kita tidak tahu. Siapa yang tahu? Nasib kita masih panjang ke depan. Hari ini KPU Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan ini hanya untuk sekedar mengingatkan, hey, bulan November kita ada momen berharga. Dan jangan pernah momen itu dilewatkan dengan begitu saja. Makanya kenapa hal ini penting kemudian. Saking pentingnya pun sampai di atas panggung harus ada kursi putih seperti ini. Ini karena semuanya memang sesuatu yang sangat penting. Yang ini saya juga penting untuk mengingatkan, kita akan saksikan bersama karena ini juga akan menghibur, semoga bisa membawa suasana bahagia di hati kita semua. Dan kita masih menantikan mereka. Mereka naik dulu atau saya langsung sebut? Oke. Baik, untuk itu, untuk menghibur kita semua yang hadir pada malam hari ini, adik-adik sekalian, seluruh pengunjung The Park Kendari, kita sambut penampilan Glow Manajemen Kendari.
Gimana?
Gimana? Lagi? Lagi? Ah? Memang cara pandangnya beda. Beda antara kalian dan bapak-bapak di sebelah sini. Baik, tapi kita harus beri apresiasi. Tepuk tangan dulu dong untuk Glow Manajemen Kendari, luar biasa. Asik. Itulah pentingnya, semua orang penting di muka bumi ini. Terutama kalian. Kalian yang paling penting untuk di tahun 2024 ini. Saya selalu harus mengingatkan ini, biar kalian tahu saya penting seperti apa sih sebenarnya. Betulkah saya ini memang menjadi kelompok yang sangat dibutuhkan gitu. Tadi kalau tidak salah Pak Mumin mengatakan partisipasinya 10% kalau tidak salah pemilih pemula. Tapi 10% itu ketika kalian tidak melakukan apa-apa, bayangkan apa yang akan terjadi dengan daerah ini. Kemudian apakah kalian akan menjadi anak-anak muda yang cuma sekedar melihat, menyaksikan dan jadi penonton yang asik? Tidak. Asik itu berpartisipasi, bukan berarti harus menonton. Oke, baik. Ini inti dari acara kita pada malam hari ini. Di atas sudah ada 3 kursi yang pasti saya sudah ditunjukkan di sebelah sini. Dan sekarang saya akan mengundang 2 orang narasumber yang akan memberikan kita pemahaman, memberikan kita edukasi tentang apa sih pentingnya memilih, apa sih pentingnya pilkada untuk saya, daerah saya, dan semuanya. Baik, untuk itu senjata pamungkas. Baik, saya akan langsung saja mengundang narasumber kita yang pertama. Narasumber kita yang pertama, beliau adalah Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia KPU Provinsi Sulawesi Tenggara. Kita beri tepuk tangan untuk Bapak Amiruddin SPT. Di tengah boleh, siap. Itu narasumber kita yang pertama. Selanjutnya narasumber kita yang kedua, beliau dari lembaga yang berbeda tapi punya fungsi dan tugas juga yang sama dalam penyelenggaraan pemilu. Beliau adalah Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara. Kita sambut dengan tepuk tangan Bapak Bahari SSI MPMH. Boleh sebelum kita mulai talkshow kita beri tepuk tangan dulu dong untuk kedua narasumber kita. Mana tepuk tangannya? Baik. Jadilah orang-orang yang tidak pelit walaupun hanya sekedar tepuk tangan. Nah, tadi oleh Pak Mukmin juga sudah menyampaikan bahwa kegiatan ini bertajuk Panggung Demokrasi dalam rangka sosialisasi dan pendidikan pemilih yang kemudian mengangkat tema kesiapan penyelenggara dalam pelaksanaan tahapan pilkada serentak tahun 2024 di Sulawesi Tenggara. Nah, di sini sudah ada komisioner KPU dan juga komisioner Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, dan kita akan tanya-tanya banyak. Dan nanti sebentar, ini segmen pertama. Segmen kedua nanti saya akan memberikan kesempatan kepada Anda adik-adik sekalian ataupun siapa saja. Mungkin juga Anda yang kebetulan melintas di tempat ini yang ingin bertanya, kami persilakan. Baik, pertanyaan pertama masing-masing sudah dapat mic Bapak? Oke, dicek dulu boleh Pak? Cek. Ceknya sambil menyapa Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bahari? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak, saya panggilnya Pak Amir saja tuh. Ya, Pak Amir. Pak Amir ya, Pak Amir. Gimana yang pasti hari ini sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat walafiat dan semangat terus untuk Siap. pilkada. Baik. Tepuk tangan dulu dong buat semangat ini. Hajatan ini kan hajatannya divisinya Bapak ini ya. Oke. Ya. Nah, yang paling pertama tentu kenapa sih kemudian acara ini bisa hadir di sini? Oh, Dikemas seperti ini, di tempat ini. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Bang Erwin. Siap.
saya perlu menjawab itu untuk kita semuanya bahwa kegiatan ini panggung demokrasi kami sebutkan itu memang sengaja kami menghadirkannya di tengah-tengah masyarakat sebagai salah satu sarana sosialisasi bagi KPU. Nantinya untuk hari ini kita di panggung ini mengundang teman-teman pemilih pemula dari berbagai sekolah SMA di Kota Kendari dan beberapa kampus juga. Nah, tentunya ini kami memberi kesan bahwa pilkada itu bukan hanya urusan KPU, ya, bahwa KPU melalui panggung ini menginformasikan kepada masyarakat bahwa pelaksanaan pilkada itu KPU sudah rencanakan dengan baik. Tinggal sekarang yang menjadi hak masyarakat apa? Maka hak masyarakat melalui panggung ini adalah memperoleh informasi mengenai tahapan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024. KPU telah menetapkan bahwa sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu dan pemilihan kepala daerah, tanggal 27 November tahun 2024 ini itu adalah hari H pemungutan suara untuk pilkada serentak di Sulawesi Tenggara yang akan diikuti oleh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur maupun calon bupati dan wakil bupati, wali kota dan wali kota bagi kabupaten kota. Saya kira begitu, Pak. Baik, dan ini kita sudah mulai masuk tahapan ini Pak Amir. Oh iya, tahapan pilkada serentak itu kita mulai dari awal tahun 2024 ini. Dari Januari berarti tahapan sudah mulai Ya, berjalan? dari Januari sudah mulai masuk tahapan. Kurang lebih 1 tahun kita mempersiapkan pelaksanaan pilkada ini. Untuk itulah di kesempatan ini perlu kami menyampaikan bahwa tahapan yang sekarang ini yang sedang berjalan adalah pembentukan PPK PPS untuk penyelenggara pemilu pilkada di kecamatan dan desa kelurahan. Iya. Bulan Juni ini kita akan masuk tahapan pemutakhiran data pemilih. Pemutakhiran data pemilih itu untuk apa? Untuk mendata warga masyarakat, warga negara yang sudah berhak menggunakan hak pilih nanti pada tanggal 27 November. Sehingga di tahapan pemutakhiran data pemilih ini, penyusunan daftar pemilih tetap untuk pilkada serentak ini kami mohonkan kepada masyarakat, kami menghimbau kepada masyarakat untuk aktif juga, ya, untuk aktif. Kiranya tentunya KPU proaktif untuk mendatangi setiap rumah warga negara, tetapi kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk memberikan respon yang sebaliknya juga kepada. Kalau misalnya tidak sempat ditemui oleh petugas kami di bawah, ya mohon masyarakat juga berinisiatif untuk mendatangi petugas kita di semua desa kelurahan. Sekarang sudah terbentuk, nanti tinggal mencari informasinya saja. Saya kira begitu, Pak. Baik. Tadinya saya mau ke Pak Amir lagi, tapi takutnya dibilang terus saya apa di sini. Baik. Nah, ada satu yang menggelitik bagi saya, Bapak Ibu adik-adik sekalian. Ternyata Bawaslu ini lembaga yang sudah juga lumayan lama berkiprah dan sudah banyak juga mengemban tugas dan amanah, tapi ternyata masih ada yang belum tahu apa itu Bawaslu. Apa kerja Bawaslu? Bawaslu itu KPU ya. Mungkin momen ini Pak Bari silakan dijelaskan sekaligus. Apa sih sebenarnya Bawaslu dan kerjanya Bawaslu itu seperti apa sih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, yang saya hormati moderator, yang saya hormati seluruh peserta dan pengunjung Depar Kendari. Saya kira apa yang ditanyakan oleh moderator tadi itu benar terjadi di masyarakat. Dengan adanya panggung demokrasi yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum, ini kami sangat berterima kasih karena salah satu momentum untuk mensosialisasikan diri sebagai lembaga pengawas pemilu. Kita ketahui bersama ada 3 penyelenggara pemilu di Indonesia.
Pertama itu Komisi Pemilihan Umum. Yang kedua adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum. KPU itu pelaksana teknis pemilihan umum maupun pilkada. Kemudian Bawaslu adalah mengawasi seluruh tahapan, baik pemilu maupun pemilihan. Pemilihan itu yang akan diselenggarakan 27 November yang akan datang. Gubernur, bupati, wali kota seluruh Indonesia. Ini pertama terjadi di dunia karena belum pernah ada di negara manapun yang melakukan pemilihan serentak seluruh Indonesia. Lembaga cuma ada di Indonesia. Kemudian Bawaslu adalah tugasnya sebagai pengawas pemilu, mulai mengawasi tahapan mulai dari pemutakhiran daftar pemilih sampai dengan penetapan calon. Ada 3 besar tugas dan kewenangan Bawaslu. Pertama, mengawasi seluruh tahapan. Yang kedua, melakukan penanganan pelanggaran. Yang ketiga adalah menyelesaikan sengketa proses pemilu. Dalam melakukan pengawasan, Bawaslu lebih mengedepankan pencegahan. Pencegahan ini apa yang dilakukan Bawaslu? Pertama, menghimbau seluruh peserta pemilu untuk mencegah hal-hal yang tidak dibolehkan dalam undang-undang. Yang kedua, menghimbau kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan tahapan sesuai dengan tata cara dan mekanisme yang diatur di peraturan perundang-undangan. Yang berikutnya, ketika ada proses yang berikutnya, misalnya himbauan tidak dijalankan, maka ada namanya saran perbaikan yang dilakukan juga oleh oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum. Yang berikutnya, penanganan pelanggaran. Tugas Bawaslu adalah salah satunya adalah menindak kalau ada penanganan pelanggaran. Ada 2 dia. Pertama ada laporan. Itu yang datang dari masyarakat kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum. Misalnya ada peserta pemilu yang ingin melaporkan di kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum secara berjenjang, mulai dari Bawaslu Republik Indonesia sampai dengan tingkatan paling bawah, yaitu pengawas TPS. Pengawas TPS itu 23 hari menjelang pungut hitung baru dibentuk. Alhamdulillah Bawaslu Sultra secara kelembagaan sudah membentuk kelembagaan mulai dari Bawaslu Kabupaten, Panwas Kecamatan, itu di 663 personil kami di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Kemudian PKD 2285 jumlahnya di seluruh di 17 kabupaten kota se-Provinsi Sulawesi Tenggara. Kemudian ada namanya temuan dari pengawas pemilu, itu adalah hasil pengawasan aktif pengawas pemilu untuk menemukan atau melihat ada dugaan pelanggaran di pada setiap tahapan. Misalnya saja ada aparatur sipil negara yang mengkampanyekan salah satu peserta pemilu misalnya, atau ada TNI Polri yang mengkampanyekan salah satu calon misalnya, dan misalnya ada yang menggunakan misalnya money politik pada saat kampanye dan lain sebagainya. Saya kira dengan personil kami yang ada di Sulawesi Tenggara, saya kira mulai di provinsi ada 5 orang, kemudian di Bawaslu Kabupaten 3 orang, Panwas Kecamatan 3 orang, PKD di tiap desa kelurahan itu 1 orang tiap desa dan kelurahan. Kemudian 23 hari menjelang pungut hitung itu akan kami bentuk namanya pengawas TPS. Dan itu tidak mencukupi bagi kami untuk melakukan pengawasan. Olehnya itu kami mengajak seluruh pihak yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, stakeholder, untuk sama-sama mengawal dan mengawasi seluruh tahapan yang ada pada pemilihan tahun 2024. Saya kira itu untuk sementara. Baik, itu kan upayanya gitu ya. Nah kemudian bagaimana Pak? Ini kan kalau KPU berupaya untuk terus meningkatkan partisipasi pemilih. Nah kalau ke Bawaslu kemudian berupaya untuk mengajak masyarakat juga turut berpartisipasi dalam mengawasi kegiatan pemilu. Nah apa kemudian menjadi program-program Bawaslu? Apakah juga Bawaslu kemudian meng-create atau menginovasikan sebuah kegiatan-kegiatan atau program-program khusus dalam rangka itu? Ya, saya kira banyak hal yang kami sudah lakukan sebagai penyelenggara pemilu khususnya Bawaslu. Pertama, kami di Bawaslu secara kelembagaan kami sudah namanya Sekolah Kader Pengawas Partisipatif. Itu kami berjalan mulai dari 2013 sampai sekarang. Alhamdulillah sudah mulai makin banyak.
Dan besok kami juga dari tim dari Bawaslu Republik Indonesia kami akan melakukan pelatihan Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif. Yang kedua, namanya ada P2P, Pendidikan Pengawasan Partisipatif. Itu juga kami lakukan. Ini dari pemilih pemula, mahasiswa, kemudian organisasi kemahasiswaan misalnya HMI, Pergerakan Mahasiswa Islam, GMNI, dan seluruh mahasiswa yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara kami ajak untuk sama-sama meningkatkan kualitas dalam ilmu kepemiluan untuk sama-sama memberikan sosialisasi kepada masyarakat apa pentingnya pemilu itu dan apa manfaatnya pemilu itu untuk masyarakat secara kelembagaan, khususnya sama-sama mengawasi tahapan pemilihan Pilkada tahun 2024 yang akan datang. Saya kira itu. Kemudian juga Bawaslu melakukan sosialisasi kepada NGO, stakeholder. Kemudian kami melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi misalnya Universitas Salwoleo, Universitas Sulawesi Tenggara, dan itu kami sudah lakukan. Dan alhamdulillah kami merancang untuk Pilkada tahun 2024 ini ada namanya KKN tematik. Pada saat Pilkada semua mahasiswa di beberapa perguruan tinggi untuk turun bersama-sama mengawal dan mengawasi tahapan pemilu di 2024 yang akan datang. Terakhir satu untuk Pak Bahari nih, sebelum saya ke Pak Amir kembali. Barometernya apa nih? Kemudian dikatakan Bawaslu berhasil mengawasi. Apakah memang tidak ditemukan kemudian penyimpangan atau kecurangan? Apakah itu salah satu barometer keberhasilan pengawasan? Saya kira barometernya, pertama sahabat-sahabat Bawaslu, kalau kita melihat angka atau tabel mulai dari 2014 sampai 2019 pemilu, itu tren pelanggaran. Kalau di 2019 ya, tren pelanggaran aparatur sipil negara di Provinsi Sulawesi Tenggara itu peringkat 2 nasional. Jadi pelanggaran netralitas aparatur sipil negara di Provinsi Sulawesi Tenggara itu peringkat 2 nasional. Alhamdulillah di 2024 kemarin pada saat pemilu alhamdulillah kita tidak masuk dalam 10 besar pelanggaran netralitas aparatur sipil negara. Dan alhamdulillahnya lagi lebih banyak orang yang mau melapor ke Bawaslu dibandingkan hasil pengawasan aktif pengawas pemilu. Jadi itu bagian dari kesuksesan kami. Ketika masyarakat sudah ingin mau datang ke Bawaslu, itu bagian dari keberhasilan kami untuk minimal memberikan informasi awal terkait dengan dugaan pelanggaran pemilu. Saya kira baik, partisipasinya meningkat berarti. Ya, saya kembali ke Pak Amir nih, Pak Amir. Baik. Kalau kita bicara partisipasi juga pemilu kemarin, bahkan ke Sulawesi Tenggara ini ada peningkatan yang lumayan baik ya, signifikan sekali. 83,82%. Iya. Untuk pemilu tahun 2024 kemarin. Saya mau tanya dulu, apa sih sebenarnya yang trik dilakukan kemudian? Karena kalau kita lihat dulu-dulunya juga KPU melakukan begitu banyak program-program dan ternyata hasilnya belum seperti yang dicapai sekarang misalnya. Baik Bang Erwin, alhamdulillah di pemilu kemarin kami ya mencoba melakukan terobosan dalam melakukan sosialisasi, yang mana sosialisasi yang kami lakukan di pemilu kemarin itu bukan hanya menyasar segmen kelompok-kelompok masyarakat, misalnya pemilih pemula seperti ini, kemudian pemilih perempuan, pemilih disabilitas, netizen ya. Tetapi kita lakukan sosialisasi sampai ke pelosok-pelosok ya, melibatkan seluruh panitia pemilihan kecamatan se-Sulawesi Tenggara, kemudian PPS di desa-desa di mana mereka berada, kita genjot untuk melakukan sosialisasi. Nah, satu hal tentang kegiatan kita pada malam hari ini adalah kita mengundang teman-teman adik-adik ini yang pemilih pemula itu sangat penting. Data saya perbaharui tadi, saya koreksi tadi Bang Erwin, data pemilih pemula Sulawesi Tenggara untuk pemilu itu sebanyak 40% dari 1.800.000 sekian. Itu semua pemilih pemula, Pak. 40% lebih. 40% dari 1.800.000 DPT kita kemarin kurang lebih. Artinya itu hampir setengah dari DPT kita
yang memilih presiden kemarin, yang memilih anggota DPR kemarin, hampir setengahnya adalah pemilih-pemilih pemula ini. Menarik dari pemilih pemula adalah mereka tentunya sangat solid dengan perkawanan mereka, ya, dengan teman-temannya, dekat dengan teman-temannya. Kemudian kritis tentunya, nah itu yang paling penting. Inilah kemudian yang harus kita arahkan. Daya kritis teman-teman pemilih pemula ini tidak boleh kita biarkan kemudian dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh negatif, ya, daripada kontestan atau pihak-pihak yang ingin memanfaatkan suara dari pemilih pemula ini. Melalui kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa pesan kepada adik-adik kita pemilih pemula, bahwa tahapan sekarang ini, bulan Juni ini adalah penyusunan DPT. Teman-teman adik-adik yang pemilih pemula, pastikan dirinya nanti terdaftar dalam DPT. Lapor sama orang tuanya untuk dipastikan adik-adik untuk didaftarkan. Kalau misalnya setelah keluar nanti pengumuman daftar pemilih sementara, adik-adik tolong lakukan pengecekan. Nanti itu akan ada aplikasinya, dicek. Tidak usah ke kantor KPU, tidak usah ke kantor PPK PPS, buka saja nanti HP-nya, cek DPT online kalau di pemilu kemarin, dan itu mungkin juga akan kita lakukan di pemilu kada ini, sehingga kita pastikan bahwa mau pemilih lama, pemilih senior atau pemilih junior atau pemilih pemula, semua yang sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah menikah harus terdaftar di pilkada ini. Untuk itu kegiatan ini, ya, kita melalui teman-teman yang ada di sini juga saya ingin menyampaikan lagi tadi yang disinggung soal program-program apa, ya, paling tidak untuk meningkatkan lagi angka 83,82% tadi. Salah satu rencana kegiatan yang kita sudah laksanakan hari ini adalah ini, panggung demokrasi. Teman-teman adik-adik yang pemilih pemula yang kita undang hari ini, insya Allah beberapa bulan yang ke depan kita akan menggelar namanya Jambore Demokrasi. Jambore Demokrasi kita akan melibatkan perwakilan SMA, SMK, madrasah alias Sulawesi Tenggara. Ya, kita akan berkumpul di satu tempat. Kita akan mensimulasikan bagaimana pemilu itu dilakukan sebagai pendidikan kepada teman-teman, kepada adik-adik pemula ini. Di situ nanti akan kita membuat satu momen untuk pemilihan duta demokrasi. Ya, duta demokrasi. Ya, tentunya 2 orang laki-laki dan perempuan. Yang tentunya kita akan menilai dari pengetahuan dasar-dasar kepemiluan yang nanti akan diberikan pada saat Jambore Demokrasi itu. Itu pertama. Yang kedua, kami juga sudah merencanakan nanti ada pilkadaran. Pilkadaran, ya, akan digelar di Kota Kendari, melibatkan seluruh lapisan masyarakat, dan kami juga lagi akan menyampaikan kepada halayak. Tentunya kami masih mempersiapkan berbagai macam door prize, ya, untuk kita menjadi penyemangat kita untuk pilkadaran. Kemudian nanti ada fun bike pilkada. Fun bike kita akan bersepeda, mungkin keliling Kota Kendari atau mungkin melintas beberapa kabupaten, ya, sebagai bentuk sosialisasi kita. Kemudian nanti juga akan ada namanya kirap pilkada. Kirap pilkada akan kita gelar bulan Juli ke depan, kita akan mulai, dan itu akan melintasi 17 kabupaten kota se-Sulawesi Tenggara. Untuk apa? Untuk menyampaikan informasi yang pertama tentang hari H pemungutan suara, mengingatkan kepada masyarakat. Kemudian yang kedua, memperkenalkan siapa-siapa calon kepala daerah yang akan kita pilih nantinya, ya, pada saat Jambore Pilkada. Kemudian akan ada nanti pagelaran seni dan budaya, ya. Kemudian akan ada konser musik pilkada. Nah, kepada adik-adik yang punya grup musik, silakan nanti tunggu aja pengumuman dari KPU. Kita akan menggelar, ya, konser musik pilkada, pagelaran musik pilkada. Ini semua untuk apa? Ini adalah bentuk sosialisasi masif yang KPU Provinsi Sulawesi Tenggara programkan
dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 ini. Harapan kita bahwa seluruh informasi tentang pelaksanaan tahapan Pilkada itu tersampaikan kepada masyarakat, sehingga kami sebagai penyelenggara pemilu yang tagline-nya adalah melayani, kami memang benar-benar ingin menghadirkan lembaga kami melayani seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara yang tentunya sudah punya hak untuk memilih, bagaimana mereka terlayani mulai dari rumahnya sampai masuk ke TPS pada tanggal 27 November nanti untuk menunaikan haknya, ya, memilih calon kepala daerah mulai dari gubernur maupun bupati atau wali kota di tempatnya masing-masing. Luar biasa ya. Ada satu yang paling menarik itu, terobosan baru loh itu, Jambore Demokrasi. Ya, dan ini asik itu. Berdoalah adik-adik, semoga adik-adik hari Ya. ini mewakili sekolah berikutnya di Jambore Demokrasi juga kalian akan mewakili sekolah kalian masing-masing. Ya. Tapi kalau boleh tahu ini satu sekolah diwakili berapa orang sekarang? Dua ya. Berdoalah semoga kalian berdua itu. Kalau Jambore nanti berkelompok, Iya. ya, berkelompok nanti juga teknisnya nanti kita akan mengundang beberapa perwakilan sekolah, Iya. meminta idenya kira-kira gimana. Jadi boleh. bahwa KPU itu, ya, bersama-sama masyarakat kita selenggarakan ini Pilkada serentak. Iya. Bahwa Pilkada itu bukan hanya pekerjaan KPU, ya, tetapi masyarakat semua harus terlibat. Makanya sebentar saya juga mau tanyakan partisipasi apa yang dimaksud oleh KPU kepada masyarakat. Tapi Pak Amir, Pak Bahari, biar kita tidak asik sendiri bertiga ngobrol, sekarang saya ingin melibatkan adik-adik yang ada di depan ataupun ibu-ibu, bapak-bapak yang sedang duduk atau yang sedang melintas, siapapun yang ingin bertanya silahkan menyampaikan pertanyaannya langsung. Satu. Ada hadiah enggak? Tunggu sebentar. Boleh satu staf KPU bertemu Pak Amir? Ya. Kita cek dulu mana yang mau bertanya tadi. Tadi yang satu di tengah, baik. Kita tiga-tiga ya. Satu tengah, satu kanan, satu kiri. Boleh? Baik. Saya ambil yang tengah, ada yang baju merah di belakang. Kemudian sebentar. Kemudian yang di sebelah kanan, boleh saya katakan adik juga ya, karena saya kayaknya lebih tua daripada Anda ini. Yang sebelah kanan baju putih yang berdiri, terus yang tadi yang sebelah sini Bapak ya, yang di tengah. Kita mulai dari adik yang baju merah, silakan. Ingat, perkenalkan diri, nama dan dari mana. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Haikal dari SMK Negeri 1 Kendari. Sebagai seorang pemilih pemula, tentunya banyak sekali pengaruh yang akan kita hadapi dalam proses pemilihan. Mulai dari berbagai perbedaan dan pendapat. Lalu menurut Bapak sendiri, apa yang harus seorang pemilih pemula siapkan dalam pemilihan tersebut? Terima kasih. Baik. Kita kumpul tiga ya, boleh ya? Oh ya, boleh. Baik. Lanjut silakan yang kedua di sebelah kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofian Saputra dari Universitas Nahdlatul Ulama. Terima kasih kepada Bapak sudah memberikan saya kesempatan untuk melakukan pertanyaan. Yang saya ingin pertanyakan yaitu kita mengetahui demokrasi yang ada di Indonesia itu masih banyak hal-hal yang negatifnya. Saya bisa dibilang sebagai generasi Z menginginkan solusi bagaimana caranya kami sebagai generasi Z ini menjadi pemilih yang baik, begitu Pak, sehingga kami mendapatkan pemimpin yang baik juga, begitu Pak. Terima kasih. Baik, mantap. Baik. Sofian ya. Asik ya. Lanjut ke penanya yang ketiga, silakan. Tes 1 2. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Arjum Has Juliawan selaku Presiden Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kendari.
Baik, langsung saja mungkin saya ingin tanyakan kepada kedua narasumber karena hadir dari Bawaslu dan KPU. Saya ingin sedikit kita mereview di tahun 2019 bahwasannya penyelenggaraan pemilu kurang lebih 894 tingkat kematian yang terjadi pada penyelenggara. Ini sangat ya membuat bahwasannya penyelenggaraan pemilu tahun 2019 adalah penyelenggaraan pemilu yang sangat tidak siap untuk dilaksanakan. Dan alhamdulillah di tahun 2024 menurut data yang saya dapatkan bahwa kurang lebih 90 penyelenggara yang mengalami tingkat kematian. Ini adalah bahwasannya kita melihat bahwa pemerintah dan KPU, Bawaslu beserta stakeholder bahwasannya pemilu di tahun 2024 itu sudah sangat siap untuk menyelenggarakan pemilu. Baik, saya lanjut di pertanyaan Pak. Kemarin telah diadakan rapat dengan DPR RI, rapat KPU dan DPR RI. Saya salah satu anggota DPR RI menanyakan kepada KPU bahwasannya kenapa tidak kita legalkan saja money politik? Karena Bawaslu dan KPU selalu mengadakan kegiatan-kegiatan diskusi, bahkan berbagai kegiatan-kegiatan untuk bagaimana bisa ini yang namanya money politik bisa kita cegah. Akan tetapi praktek di lapangan, kejadian di lapangan itu sangat jauh berbeda. Bahkan sampai hari H pemilihan, praktek money politik itu masih terjadi, baik di kalangan pemilih. Mohon maaf, bisa dipercepat pertanyaannya, baik, dipersingkat. Ya, jadi menurut bapak-bapak di depan ini, apakah money politik kita legalkan saja atau tidak? Karena praktek di lapangan sangat jauh berbeda dengan yang terjadi. Satu pertanyaan untuk dua atau? Dua. Oke, satu. Yang kedua, saya ingin sampaikan juga bahwasannya karena melihat dari tema yang dihadirkan, kesiapan penyelenggara dalam pelaksanaan tahapan pilkada, tahapan pemilu tahap pertama kita sudah lalui dan tensinya mungkin agak sedikit tinggi. Kita akan juga menghadapi di bulan November tanggal 27 pilkada, dan saya yakin dan percaya tensinya akan lebih tinggi. Dan saya ingin tanyakan kepada Bawaslu dan KPU, sejauh mana persiapan-persiapan atau pencegahan-pencegahan yang dilakukan dalam menghadapi namanya konflik sosial? Karena ini tidak bisa kita nafikan, itu akan terjadi di tanggal 27 November itu, dan tidak menuntut kemungkinan itu, Pak. Jadi saya ingin meminta pandangan dari kedua narasumber. Mungkin itu saja. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semoga telah tercatat pertanyaannya. Silakan langsung dijawab, Bapak Amir. Ya, baik. Kita jawab segera, jangan sampai kita lupain. Tadi yang penanya pertama namanya siapa tadi? Haikal. Mengenai apa yang perlu kita persiapkan bagi pemilih pemula. Ini sebenarnya berkaitan dengan pertanyaannya Pak Ketua BEM tadi, ya, dari Presma. Universitas Muhammadiyah ya, hampir sama. Bahwa bagi kita pemilih pemula ini penting sekali memang, karena KPU dalam berbagai macam kegiatan sosialisasi tentunya selalu menghimbau kepada masyarakat, termasuk pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa yang terpenting yang perlu kita siapkan menghadapi pemilihan, khususnya pemilihan apapun ya, sekarang ini kita pilkada adalah pertama mengetahui manusia KPU Provinsi Sulawesi Tenggara. Siapa yang akan kita pilih. Saya juga menyapa selamat malam kepada komisioner yang beda badannya, walaupun tugasnya sama, dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, yang juga malam ini akan menjadi salah satu narasumber kita. Yang ada di Beliau jalan adalah Bapak Bahari SSI MPMH. Selamat malam Bapak. Bukan untuk beliau. mencari tahu. Beliau adalah koordinator divisi pencegahan partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, ini juga buat seluruh pengunjung The Park
penyelenggaraan pemilu itu tentunya pada saat masa kampanye, ya, pada saat masa kampanye itu adalah ruang yang disiapkan oleh KPU baik bagi peserta atau kepada calon maupun bagi masyarakat untuk mengetahui ya, seperti apa ini calon yang akan kita pilih ini. Itu yang terpenting. Apalagi di Gen Z ini sebenarnya kemampuan mereka untuk mencari informasi itu tidak susah, tetapi hati-hati. Ini yang kedua adalah siapkan diri kita untuk tidak percaya berita bohong. Banyak berseliweran tentunya berita bohong yang akan mengisi ruang-ruang media sosial kita. Di sini KPU menghimbau kepada masyarakat mencari informasi tentang calon yang akan dipilih nanti itu. Carilah sumber informasi yang dapat dipercaya. Tentunya kami KPU menyediakan sumber informasi mengenai data calon yang akan dipilih nanti. Itu yang akan nanti bisa dilihat, diakses di website KPU. Termasuk nanti ada di Sulawesi Tenggara, berarti website KPU Sulawesi Tenggara itu akan menyediakan. Ya. Akan tersedia datanya di sana, calon ini dari partai ini misalnya, visi misinya ini. Begitu seterusnya di kabupaten kota juga begitu. Nah, disinilah juga kami ingin meminta kepada kita semua yang hadir di sini, janganlah di dalam pemilu ini kita menjadi bagian dari masalah yang akan menimbulkan masalah atau rusaknya kualitas demokrasi kita. Dengan cara bagaimana? Kita ikut men-share juga berita-berita yang tidak benar itu. Atau misalnya untuk mencegah tadi berkaitan dengan pertanyaannya Pak Ketua BEM tentang politik uang. Tidak ada politik uang, ruang untuk politik uang dalam demokrasi kita di Indonesia. Tidak ada. Kalaupun di dalam pemilu masih saja terjadi seperti itu, pertanyaannya siapa yang kita mau salahkan? Apakah pelakunya atau penerimanya? Ya. Coba. Tapi kalau kita diskusi itu di luar, bukan di tempat ini. Ya, karena kita itu di luar. Kewajiban KPU sekarang adalah bagaimana masyarakat menyampaikan kepada masyarakat bahwa melakukan haknya untuk memilih tanpa adanya paksaan dari siapapun. Tentunya itu yang akan kami himbau kepada Bapak Ibu semuanya. Terlepas misalnya ada pihak-pihak yang melakukan di luar ketentuan itu, di sini juga ada teman Bawaslu yang juga bisa membantu kita semua untuk mencegah hal-hal seperti itu. Tetapi bahwa kita di KPU, saya ingin menegaskan juga kepada kita semuanya, marilah kita semua menjadi pemilih cerdas. Menentukan pilihan kita bukan karena dipengaruhi oleh siapapun, tetapi karena tahu betul siapa yang akan kita pilih. Ya. Tapi kan problemnya adalah ketika kita mempermasalahkan politik uang, ada yang memberi, jangan sampai kita juga yang ada di sini yang menerima. Kan begitu. Paling tidak sekarang kita mulai di diri kita dulu sendiri. Bahwa saya tidak mau menjadi bagian dari perusak demokrasi. Saya tidak, hal yang paling sederhana adalah ketika misalnya ditawarkan uang atau apapun bentuknya untuk memilih si calon itu, bahwa saya adalah orang yang tidak akan pernah melakukan itu. Karena tidak mungkin KPU kemudian, karena itu juga bukan tugas KPU untuk memastikan semua orang tidak melakukan itu, tetapi bahwa KPU secara teknis memfasilitasi pelaksanaan pemilu, pilkada. Kemudian di dalam perannya sebagai penyelenggara pemilu, kami di divisi sosialisasi dan pendidikan pemilih yang terpenting, tentunya kami di semua program-program kita itu tujuannya adalah untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat bahwa memilih dibutuhkan kesukarelawanan. Kesukarelawanan. Itulah kenapa Panggung Demokrasi hari ini menghadirkan pemilih pemula
yang di dalam data kita di pemilu kemarin jumlahnya 40%. Ketika yang 40% ini komitmen secara bersama-sama dari hati kecil kita yang paling dalam, bahwa kita pemilih pemula akan memilih bukan karena dipengaruhi oleh siapapun, tetapi kita memilih karena mengetahui siapa yang akan kita pilih berdasarkan background, maka saya pastikan bahwa kualitas demokrasi kita akan semakin baik, hasil pemilu kita akan semakin baik. Itulah kenapa kami menjadikan pemilih pemula itu sebagai target utama kita, karena jumlah mereka makin besar. Kemudian saya percaya sama adik-adik ini yang hadir di sini bahwa bukan merupakan bagian dari rusaknya tatanan demokrasi kita. Kita semua adalah orang yang resah. Ya, kita semua adalah orang yang resah. Saya yakin itu karena adik-adik teman-teman semua yang hadir di sini pasti punya niatan yang baik untuk itu. Untuk itulah di kesempatan ini kami KPU meminta dukungan dari semua yang hadir di sini untuk bersama-sama kita membangun, memperbaiki kualitas demokrasi kita. Dengan cara bagaimana? Tadi, menolak politik uang, tidak menyebarkan berita bohong, lakukan klarifikasi terhadap berita-berita informasi yang diterima di ruang-ruang digital kita. Ya. Saya kira itu yang terpenting. Ya, dan yang terakhir adalah kalau kami di KPU, kenali calonnya, kenali. Ya. Tanya di KPU, kalau tidak mendapatkan informasi, tanya di KPU. Coba minta Pak KPU, coba calon ini nanti yang muncul ya. Calon ini mana biodatanya? Ya toh? Apa program-programnya? Ya, nanti mintakan di KPU. Itu ya, betul. Kemudian pertanyaannya Sofyan tadi soal apa tadi ya? Solusi. Sebenarnya sudah tercakup semua kalau Ya. kita bilang ya. Saya kira itu ya tanggapan kita ya, Ya. bahwa Ya. untuk adanya berita bohong apa semua itu, apa tadi yang ditanyakan itu adalah intinya bahwa kita sebagai pemilih pemula harus cerdas dalam mengelola informasi. Ya, mengelola informasi. Jangan kita menjadi bagian dari tadi berita bohong, politik uang, dan yang terpenting adalah isu sara. Ya. Jangan sampai kita juga ikut-ikut menjadi bagian dari penyebaran itu. Tadi selain politik uang tadi dari Ketua BEM apa ya? Juga sudah termasuk. Apa tadi? Karena pertanyaan keduanya adalah persiapan pencegahan konflik sosial. Oh ya, Karena salah satu konflik sosial. termasuk saya kira itu juga masuk. Ya, karena konflik sosial itu tentunya lahir dari propaganda. Misalnya dari isu-isu yang belum tentu Benar. ya kebenarannya, apakah benar atau tidak. Kita ini kan sekarang netizen ini kadang kita lebih percaya ya, apa namanya, semakin banyak muncul kita anggap itu suatu kebenaran. Semakin melintas di hadapan kita, di gadget-gadget kita anggap itu adalah kebenaran. Padahal sebenarnya sering muncul itu belum tentu kebenaran. Nah, itulah mungkin teman-teman kampus juga nanti Pak Ketua BEM bukan hanya bertanya yang saya mintakan kepada teman-teman mahasiswa. Justru di panggung demokrasi ini kami mengundang teman-teman mahasiswa mengeluarkan ide-idenya. Bagaimana kita memperbaiki kualitas demokrasi kita. Di panggung demokrasi di sesi berikutnya bukan lagi KPU yang akan menjadi narasumber di sini. Tetapi teman-teman mahasiswa yang akan kami mintakan siapa yang bersedia mengeluarkan idenya untuk kita diskusikan tentang demokrasi ini. Ya. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa demokrasi pemilu bukan hanya tugas KPU, tetapi tugas kita semuanya. Untuk itulah panggung demokrasi hadir di tengah-tengah masyarakat. Ya, bahwa diskusi-diskusi di pojok-pojok kampus, di bilik-bilik warkop. Sekarang coba di sini kita diskusi di hadapan halayak, kita mendiskusikan apa yang menjadi ide kita. Bukan untuk kita pertentangkan ide itu, tetapi mengumpulkan ide itu, mempersatukan ide itu untuk mencari solusi supaya ada dialektika demokrasi yang kita bangun. Itu akan menjadi tradisi kita ke depan. Generasi Gen Z ini, kita ini, adik-adik semua ini
adalah penerus kami ini yang sekarang mengurus penyelenggaraan pemilu. Kalau dan setiap momen seperti ini kita buat semua unsur masyarakat berpartisipasi mendiskusikan tadi, nanti pertanyaan itu akan lahir dari saya, Pak Ketua BEM, bagaimana pendapat saudara tentang situasi pemilu hari ini? Itu saya akan tanyakan, kita diskusikan, kita butuh dialektika, ya toh, supaya ruang-ruang diskusi itu terbuka lagi, sehingga tadinya kita tidak saling ketemu, tidak saling menyapa, di tempat inilah kita pertemukan pendapat kita. Saya kira itu. Akhirnya terciptalah yang dikatakan partisipasi Ya, masyarakat. partisipasi. Bung Bahari silakan, versi Bawaslu apa nih yang akan dilakukan untuk ketiga penanya kita? Terima kasih, saya rangkum saja dari beberapa pertanyaan tadi. Saya kira pertama, kita sebagai pemilih pemula, kita harus mencari berita-berita terkait dengan pemilihan. Itu yang pertama. Karena mencari jejak tahapan, mulai dari tahapan pemutahiran daftar pemilih sampai dengan menentukan calon yang akan kita pilih, harus kita tahu rekam jejaknya apa. Kalau kita tidak tahu rekam jejaknya, mana kita mau pilih yang mau meningkatkan kualitas daerah kita ke depan. Jadi kita harus tahu rekam jejak para calon yang ada di wilayah kita masing-masing. Yang kemudian, tagline Bawaslu itu mengatakan bahwa bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Pertama itu bersama rakyat. Jadi saya berharap seluruh elemen masyarakat yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk sama-sama mengawal seluruh tahapan. Tadi disampaikan bahwa apa kita legalkan saja ini money politik? Itu pertanyaan salah satu anggota DPR RI kita. Apapun alasannya, namanya money politik itu tidak dibenarkan. Apapun alasannya. Terkait masih maraknya yang money politik, itu adalah sebagian adalah tugas kita. Tadi saya sudah sampaikan bahwa jajaran pengawas pemilu itu mulai dari Bawaslu Republik Indonesia punya keterbatasan. Misalnya di Bawaslu Republik Indonesia kan cuma 5 orang. Di Bawaslu Provinsi ada 5 orang. Bawaslu Kabupaten 3 tiap kabupaten kota. Kemudian Panwas Kecamatan 3 tiap kabupaten. Kalau dengan sumber daya yang terbatas itu, tanpa bantuan dari seluruh stakeholder yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara, akan susah kita mengawas. Minimal pengawas pemilu menerima informasi awal. Ketika kita dapat informasi awal terkait dengan ada dugaan money politik, maka Bawaslu secara kelembagaan akan melakukan penelusuran, dan kalau terbukti ada ancaman pidananya baik pemberi maupun penerima. Nah, jadi itu. Kemudian saya berharap juga sebagai sahabat-sahabat yang ada di sini, salah satu dalam Al-Quran Ar-Ra'd ayat 11, Allah tidak akan merubah nasib sesuatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang bisa merubahnya. Jadi kalau bukan dari kita, siapa lagi? Jadi saya berharap diundang di sini untuk sama-sama menerima ilmu dan menyebarkan ke seluruh masyarakat yang ada, minimal yang di sekitar kita, keluarga kita, kakak kita, adik kita, dan seluruh elemen masyarakat yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan membesarkan daerah kita dan mengawal daerah kita untuk menjadikan pemilihan gubernur, bupati, wali kota tahun 2024 ini menjadi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Soal pertanyaan tadi saya kira sudah dirangkum oleh Pak Amir. Intinya Bawaslu secara kelembagaan punya tugas, ketika ada temuan, ada dugaan, ada laporan dari masyarakat, kita akan tindak tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Bahari juga sudah menambahkan jawaban dari Pak Amir, dan kami sangat memohon maaf yang sebesar-besarnya karena ternyata malam hari ini juga Pak Bahari punya agenda lain karena akan menjadi pemateri di salah satu kegiatan KPU juga. Nah, Bapak Amir, jadi mohon maaf untuk adik-adik kita tidak bisa lanjutkan sesi tanya jawabnya, tapi saya akan meminta masing-masing dari bapak-bapak untuk memberikan closing statement 1 menit. Boleh kita dari yang tamu dulu, dari Bawaslu, silakan Pak Bahari. Saya kira pertama saya mengajak kepada seluruh elemen masyarakat, khususnya peserta yang hadir pada malam hari ini, untuk sama-sama mengawasi seluruh tahapan pada saat pemilihan gubernur, bupati, wali kota yang ada di wilayah kita Provinsi Sulawesi Tenggara. Bagaimana caranya? Pertama, kami Bawaslu secara kelembagaan terbatas. Jadi saya berharap semua, kalau ada dugaan pelanggaran
misalnya aparatur sipil negara yang tidak netral, TNI Polri yang tidak netral, atau peserta pemilu yang melakukan kecurangan terkait dengan money politik misalnya, mengajak politisasi sara, ujaran kebencian dan lain sebagainya, silakan lapor ke Badan Pengawas Pemilu yang terdekat di wilayahnya masing-masing. Karena kami sudah terbentuk 663 orang panwas kecamatan di 17 kabupaten kota, PKD 2285 personil di setiap desa kelurahan. Jadi saya berharap minimal disampaikan ada informasi awal, insya Allah Bawaslu akan telusuri secara kelembagaan dan akan kami tindak ketika ada bukti yang sudah kami dapatkan. Terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lanjut Pak Amir. Ya, kami kalau dari kami KPU tentunya kepada adik-adik semua yang sudah kami undang di sini, ya kami memintakan untuk ya jadilah pemilih cerdas, dimulai diri Anda sendiri. Lalu tularkan pada teman di sebelahnya. Teman di sebelahnya tularkan lagi untuk menjadi pemilih cerdas, mencegah ujaran kebencian, menangkal hoax, menolak politik uang. Akhir tanggal 13 besok KPU akan melakukan peluncuran tahapan pilkada di lapangan XMTQ yang akan dihadiri oleh grup band Tipex. Itu adalah sebagai kegiatan sosialisasi kita tahapan. Kepada adik semua, Bapak Ibu semua, seluruh pengunjung di park ini, jika ada yang berkesempatan besok atau menjadi penggemar Tipex, tanggal 13 besok mulai pukul 19.00 akan ada pergelaran konser musik Tipex, termasuk ada artis pendukung lainnya juga yang dangdut, yang hobi dangdut tentunya. Saya kira itu saja. Terima kasih atas partisipasi kita semua dalam kegiatan kita pada malam hari ini. Kami atas nama pimpinan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara mengucapkan terima kasih banyak dan kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita beri tepuk tangan dulu dong untuk kedua narasumber kita. Luar biasa. Ini awal tapi ini bukan akhir. Jadi akan ada lagi kegiatan-kegiatan selanjutnya. Boleh silakan. Oh, atau mau foto dulu silakan. Boleh didokumentasi dulu untuk kedua narasumber. Oh, terima kasih. Terima kasih Pak Amir, terima kasih Pak Bahari untuk waktunya luar biasa. Hati-hati di jalan ya untuk menuju ke tempat tugas selanjutnya. KPU melayani, Bawaslu mengawasi. Ini bukan sesuatu yang hanya sekedar ucapan, tapi ini adalah harapan. Makanya untuk itu adik-adik pastikan kalian tidak kemudian hadir hanya untuk ikut meramaikan, tapi kalian menjadi bagian untuk pembangunan daerah kita. Dari daerah untuk negeri kita yang tercinta. Baik, saya mengucapkan terima kasih sebelumnya kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara. Terima kasih juga untuk Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara. Terima kasih juga kepada adik-adik dari sekolah-sekolah se-Kota Kendari. Kemudian adik-adik atau teman-teman mahasiswa-mahasiswi juga dari kampus-kampus se-Kota Kendari. Dan setelah ini kita foto bersama dulu. Foto bersama di mana? Oh, di sini. Silakan, gimana foto bersamanya? Semuanya. Boleh adik-adik semuanya yang teman-teman mahasiswa, adik-adik pelajar menghadapnya kemana nih? Atau begini saja ya? Oke. Lampunya bisa dimatikan dulu yang di belakang. Lampu belakangnya bisa dimatikan. Ya, siap. Oke, baik. Kita foto ya. Kita foto dengan 3 gaya ya. Gaya biasa dulu, semua gaya rapi. Kemudian
Yang kedua, KPU melayani. Oke? Siap ya? Baik, biasa dulu, santai saja. Berikan senyuman terbaik kalian. Adik-adik boleh diisi kursi yang kosong di depan. Agak maju ke depan. Jangan ada yang kosong di depan. Iya, yang di baris kedua itu, baris kedua. Jangan ada yang kosong. Iya. Kalau yang ini nggak apa-apa. Iya sih, ya. Ayo yang di belakang silakan. Iya. Oke, tadi adik-adik ketika datang dan registrasi telah dibagikan goodie bag. Salah satunya ada topi isinya. Boleh dipakai sekarang topinya? Sekarang dipakai? Boleh? Semua menggunakan topi yang telah dibagikan. Baik. Dipakai yang di belakang. Tanpa terkecuali, semua yang telah mendapatkan topi mohon untuk dipakai. Sabar dulu. Baik, siap? Berikan senyuman terbaik. Kita mulai. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Baik, semua dengan gaya KPU melayani. Tangan kanan disimpan di dada. Semuanya tanpa terkecuali. Topinya boleh digunakan lagi. Ya. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Baik, terima kasih, tepuk tangan untuk Anda semua. Luar biasa. Semoga malam hari ini menjadi malam yang luar biasa sekali. Khususnya adik-adik mungkin yang nanti 27 November 2024 ini akan kemudian merasakan bagaimana sensasi menjadi seseorang yang dibutuhkan oleh daerah ini. Suara kalian sangat berharga, sangat penting untuk kemajuan daerah ini. Ingat, tadi KPU dan Bawaslu juga mengharapkan partisipasi dari kita semua. KPU dan Bawaslu tidak akan bisa menjadi penyelenggara yang baik tanpa partisipasi Anda semua untuk malam hari ini. Boleh tepuk tangan dulu untuk semua yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih untuk semua yang telah terlibat dalam acara ini. Saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf jika ada kata-kata atau tingkah laku saya yang kurang berkenan. Terima kasih sekali lagi. Saya Erwin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hilda Indonesia. Yuk, balik buat teman-teman malam ini kita nyanyi-nyanyi lagi. Buat teman-teman malam ini yang tahu lagunya kita nyanyi sama-sama ya.
sini untuk sekedar menemani, untuk melintasi wangi yang selalu tersaji di satu sisi hati. Malam-malamku bagai melangsung ribu bintang yang terbentang di angkasa. Bila kau di sini untuk sekedar menemani, untuk melintasi wangi yang selalu tersaji di satu sisi hati. Cinta kita harus, cinta kita harus miliki dirimu, meski beriris di segala janji. Cinta kita harus miliki dirimu, meski beriris di segala janji. Baik, sebelum dilanjut, ada satu informasi yang saya lupa. Untuk kalian yang sudah datang dan registrasi di belakang, setelah mereka, teman-teman dari Rilda Indonesia menyelesaikan tanggung jawabnya, menghabiskan lagunya, sebelum pulang kalian harus kembali ke belakang. Boleh? Siap? Thank you, terima kasih. Tepuk tangan untuk kalian semua dong, buat Rilda Indonesia. Ya, kita nyanyi bareng-bareng lagi ya. Ini pasti udah pada sering pada dengar lagu ini ya. Ini spesial buat teman-teman malam ini. Tak pernah ku sangka aku bisa merasakan cinta sejati yang tak pernah benar-benar mencintai manusia di bumi ini. Hingga apapun akan ku beri untuk kamu, dan takkan pernah aku meminta balasan semua. Teman-teman kita nyanyi ya. Aku tahu jikalau aku mencintai dirimu, kamu selalu lewatku. Hingga mau datang menjemputku, ku tak menunggu kamu di lain waktu. Hingga apapun akan ku beri untuk kamu, yang takkan pernah aku meminta balasan semua. Tuhan ku tahu jikalau aku mencintai dirimu, aku selalu lewatku. Hingga mau datang menjemputku, ku tetap menunggu kamu
Oke, kita lanjut lagi ya. Ini masih spesial buat teman-teman malam ini. Ini sama ya, masih lagu lama juga. Tapi pasti udah pada sering dengar ya. Sebenarnya dirimu kamu di antara bayang-bayangmu yang tak pernah terucap, yang dulu tersimpan dan tak mau pergi.
saya mau sampaikan dulu buat teman-teman ya, jangan lupa nanti di tanggal 13 malam itu bakalan ada T-Flex dan juga ada Kania ya. Benar banget ya, nanti di lapangan MTQ. Jadi buat teman-teman boleh langsung ke sana aja. Jangan lupa di tanggal 13 ya. Itu enggak pakai biaya guys ya, itu gratis buat teman-teman semua. Tepuk tangan dulu dong buat KPU. Oke, kalau tadi kita udah slow-slow, sekarang kita joget-joget ya, setuju ya? Teman-teman ya, yang penting kita nyanyi bareng-bareng. Tepuk tangan dulu sekali lagi buat kita semua malam ini.
hati.
KPU Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan pemirsa, saya Rika Pratiwi dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Dari Mall Depar Kendari, saya Rika Pratiwi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.